Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Mugli dengan NIM 24108020022. Saya dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam dari UIN Sunan Kalijaga angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah tentang matematika ekonomi tentang deret hitung dan deret ukur. Sebelumnya langsung ke materi pertama, itu pengertian dasar deret. Sebenarnya apa itu si deret? Deret itu adalah penjumlahan dari suatu barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Bilangan-bilangan dalam deret itu disebut dengan suku. Adapun jenis-jenis deret itu berdasarkan jumlah suku dan pola perubahan antar suku. Yang pertama ada jumlah suku, itu dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Deret berhingga adalah deret yang jumlah sukunya terbatas, misalnya 2 tambah 4 tambah 6. Sedangkan deret tak berhingga adalah deret yang jumlah sukunya tak terbatas, misalnya 1 tambah 1/2 tambah 1/4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pola perubahan antar suku. Pola perubahan antar suku itu dibagi menjadi 3, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmonik. Yang pertama ada deret hitung atau bisa disebut dengan aritmatika. Itu adalah suatu perubahan dengan penambahan yang tetap. Kemudian ada deret ukur ataupun bisa disebut dengan geometri. Itu adalah suatu perubahan dengan perkalian tetap. Dan adapun deret harmonik itu adalah inverse dari deret hitung, misalnya 1, 1/2, 1 atau 1/3 dan seterusnya. Langsung ke penjelasan, yaitu deret hitung atau bisa disebut dengan tadi aritmatika. Deret hitung ini mempunyai ciri sebagai berikut. Mempunyai ciri itu satu pola perubahannya. Dalam deret hitung itu pola perubahannya penambahannya itu tetap atau stabil setiap antar sekutunya. Yang kedua ada setiap suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap seperti ke suku sebelumnya. Kemudian ada rumus umumnya tuh deret hitung Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 kali B. Di sini ada contoh, itu deret 7,12, 17, 22. Itu A-nya itu 7, itu sebagai suku pertama. Kemudian ada B-nya itu ada 5 sebagai beda antar suku. Kemudian ada N itu sama dengan 10. Suku ke-10-nya itu adalah bisa dikerjakan sebagai berikut. S10 sama dengan 7 ditambah 10 min 1 dikali 5 sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Nah, jumlah 10 suku pertama itu bisa dikerjakan sebagai berikut. Jadi 10 sama dengan 10/2 dalam kurung 7 tambah 52 sama dengan 5 kali 59. Itu hasilnya ada 295. Kemudian yang kedua ada deret ukur geometri. Deret ukur geometri ini memiliki ciri pola perubahannya itu perkalian tetap, jadi stabil perkaliannya. Yang kedua ada setiap suku diperoleh dengan mengalihkan bilangan tetap terhadap suku sebelumnya. Rumus umum deret ukur ini Sn sama dengan A dikali R N dikurangi 1 pangkat N kurangi 1. Di sini ada contoh dari deret ukur, itu deret 5, 10, 20, 40. Itu ada A itu sebagai perlompatan bilangannya itu 5 dan R sama dengan 2.
ke 10-nya itu bisa dikerjakan sebagai berikut. S10 sama dengan 5 dikali 2 angka 9 sama dengan 5 dikali 512 sama dengan 256. Jumlah 10 sukunya Y10 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 pangkat 10 dikurang min 1 sama dengan 5 dikali dalam kurung 1024 dikurang 1 sama dengan hasilnya 5115. Selanjutnya ada penerapan ekonomi. Nah, penerapan ekonomi itu yang pertama ada untuk perkembangan usaha. Contohnya kayak produksi bulan 1 sama dengan 3.000 unit, setiap bulan naik 500 unit. Kemudian beberapa produksi bulan kelima dan totalnya adalah, nah ini bisa digunakan menggunakan deret hitung. Itu A-nya sebagai 3.000 unit, B-nya itu 500, kemudian N-nya sama dengan 5. Produksi bulan kelima itu bisa dikerjakan sebagai berikut untuk mengetahui hasilnya. S sama dengan 5 sama dengan 3.000 ditambah dalam kurung 5 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Kemudian jadilah total produksi sebagai selama 5 bulan itu J5 sama dengan 5/2 dalam kurung 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 5/2 dikali 8.000 sama dengan hasilnya adalah 2.000. Kemudian yang kedua ada untuk bunga majemuk. Jika modal bunga majemuk itu jika modal disimpan di bank, maka bunga akan bertambah setiap periode dan dihitung cara majemuk. Rumus bunga majemuk itu ada Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, sini tuh P itu sebagai pokok pinjaman, kemudian I itu sebagai bunga per tahun dalam desimal, kemudian N itu ada jangka waktu per tahun. Jika bunga dibayar lebih dari satu kali per tahun, itu bisa menggunakan rumus Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M dalam pangkat M dikurang N. Itu di sini penjelasan tambahan itu adalah M itu adalah jumlah periode per tahun. Yang selanjutnya ada untuk pertumbuhan penduduk. Digunakan model deret ukur karena pertumbuhan penduduk itu bersifat eksponensial. Bisa rumusnya tuh T sama dengan P1 dikali R pangkat T kurang 1 dengan R sama dengan 1 tambah R. Di sini penjelasannya P1 itu sebagai populasi awal, kemudian R itu tingkat pertumbuhan per tahunnya, kemudian T-nya itu adalah waktu per